Halo saudara, senang sekali saya Imam Fawait kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Petani di Mojokerto ditemukan tewas terbakar di kebun tebu. Bertanding pada Porprov Jatim, petinju asal Bondowoso meninggal dunia usai dipukul KO di ronde ketiga. Nelayan di Surabaya menemukan penyu sisik yang langka dan hampir punah. Kita menuju ke informasi pertama saudara, seorang petani di Mojokerto ditemukan tewas mengenaskan di area kebun tebu dengan kondisi sekujur tubuhnya terbakar. Sebelumnya saudara, korban pamit ke keluarganya untuk membakar lahan tebu miliknya usai dipanen. Suradi 65 tahun, petani di Desa Sidoarjo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto tewas mengenaskan Senin malam. Korban menderita luka bakar di sekujur tubuhnya hingga nyaris tak dapat dikenali. Jasad ditemukan warga tertimbun sisa-sisa pembakaran dedaunan tebu. Sebelum ditemukan tewas, korban pamit keluarganya untuk membakar lahan tebu miliknya usai dipanen. Namun, ia tak kunjung pulang ke rumah meski kondisi telah malam. Diduga korban terjebak dan tak bisa menyelamatkan diri dari api dan kepungan asap tebal. Saat itu Suradi berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke lahan tebu milik petani lain yang belum dipanen. Wah, kalau dicari kemungkinan ya dicari, saya kan pulangnya kan sore, sama ini bersih-bersih sawah itu kan kemungkinan ya dicari. Berarti tadi nggak pulang gitu sampai sore? Mengertinya loh? Nggak pulang? Nggak pulang ya, Yang ngerti meninggal di sini siapa, Pak? Warga. Warga ya? Dia bersih-bersih atau bakar-bakar ini? Yang menemukan? Enggak, yang meninggal ini? Bersih-bersih sawah. Bersih sawah? Ini terjebak api atau gimana Mas? Kabarnya? Kemungkinan mau memadamkan api, terjebak sendiri. Terjebak sendiri ya? Berarti kondisi korban terbakar? Terbakar ya? Terbakar ya? Guna penyelidikan polisi, jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. Kini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi mata untuk dimintai keterangan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, sebuah kandang sapi dan dapur warga di Pamekasan ludes terbakar akibat tersambar api sisa pembakaran sampah pakan sapi. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka sebab pemilik rumah dan kandang sedang mencari pakan ternak. Api berkobar melahap kandang dan dapur Suhanipah, warga desa Artodung, Kecamatan Galis, Pamekasan. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api sehingga tidak merembet ke bangunan rumah utama. Kebakaran ini terjadi akibat sambaran api sisa pembakaran sampah di sekitar kandang. Sebelum ke sawah dan mencari pakan ternak, Suhanipah selalu membersihkan kandang sapinya dan membakar sampah sisa pakan ternak. Cuaca panas dan kencangnya angin mengakibatkan api membesar dan menyambar kandang serta dapur yang terbuat dari bambu. Ini dari tuan rumah sebelum berangkat ke sawah, itu kan kebiasaan dari orang-orang desa. Ini kebetulan ada kandang sapinya, kemudian orangnya tersebut sebelum berangkat itu biasa sudah dibersihkan terus dibakar. Cuma sekedar dibersihkan saja di lokasi kandang itu. Kemudian ditinggalkan sama ya mungkin tanpa semutan orang. Sekarang kan musim kemarau dan angin itu kan ya mungkin terlalu besar, itu tidak diketahui dengan orang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut sebab pemiliknya sedang mencari pakan ternak. Kedua sapi milik Suhanipah juga bisa diselamatkan warga yang berada di sekitar kandang. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, kebakaran Gunung Bromo yang meluas hingga ke Gunung Semeru, Blok Jemplang, perbatasan Lumajang, Malang membuat jalan poros penghubung 2 kabupaten tersebut ditutup. Hal itu untuk memudahkan pemadaman.
Seluruh pintu masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup total, termasuk jalan yang melewati resor pengelola Taman Nasional (PTN) di wilayah Senduro, Lumajang. Penutupan jalan ini karena api meluas hingga ke perbatasan Lumajang, kawasan Semeru. Penutupan jalur mulai Minggu hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Selain untuk memudahkan pemadaman, penutupan juga untuk mengantisipasi jatuhnya korban karena titik api dilaporkan terus meluas hingga ke Blok Jempang yang menjadi daerah pembatas antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Akibat penutupan jalur ini, sejumlah pengguna jalan pun tertahan di pintu masuk kawasan Desa Burno, Kecamatan Senduro, Lumajang. Sebagian dari mereka rela menunggu, meski sebagian lagi memilih untuk putar balik. Ini rencananya mau kemana Mas Roni? Rencananya kan mau ke Malang, mau kerja. Cuma kendalanya ini ditutup, ada kebakaran gitu. Mau ke Malang? Ke mananya Mas? Ke Daerah mana? Poncokusumo mau kerja. Harus lewat sini ya? Lewat sini, kalau patah balik lewat ke arah selatan tambah jauh gitu. Terus alasannya lewat tadi nggak boleh, kenapa? Nggak boleh, katanya arus apinya itu ada di pinggir jalan, takut risiko. Berbahaya gitu ya maksudnya? Bahaya gitu. Selain pemadaman secara manual, BPBD Provinsi Jawa Timur juga memadamkan melalui udara dengan mengerahkan helikopter. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, kegiatan karnaval memperingati HUT kemerdekaan RI di Jember berubah jadi kepanikan bagi para peserta dan penonton. Perangkat sound system yang diangkut di dalam bak truk tiba-tiba terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik peralatan pengeras suara tersebut. Awalnya truk hijau pengangkut perangkat sound system ini melaju normal saat ikut dalam iring-iringan karnaval Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember akhir pekan lalu. Memutar lagu-lagu berirama rancak, truk karnaval perwakilan dari Dusun Patemon Selatan ini berjalan diiringi puluhan penari. Namun tak lama kemudian muncul kepulan asap dari truk bak yang dengan cepat berubah menjadi kobaran api. Suasana seketika menjadi tegang. Peserta karnaval, penonton, serta operator sound system panik. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan mengevakuasi perangkat musik. Kapolsek Ajung Ibtu Idam Khalid mengatakan kebakaran dari mesin genset yang diduga mengalami korsleting. Sebelumnya polisi sudah melarang truk sound system ikut berpawai, namun tak diindahkan. Hampir seluruh tim karnaval menyertakan sound system yang diangkut dengan truk dan mobil bak terbuka. Jadi sebelum itu memang sudah kita himbau kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, kepada seluruh kepala desa, para dusun, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa untuk karnaval boleh, untuk merayakan hari ulang tahun ini, tetapi untuk sound sebenarnya tidak boleh. Hanya sound yang dianu oleh pickup hanya untuk suara, karena untuk sejarah kita sudah sosialisasi kemana-mana, sehingga memang dihimbau untuk tidak menggunakan sound sifatnya battle sound atau sound yang lebih besar karena mengganggu masyarakat. Meski api berhasil dipadamkan, sebagian perangkat sound rusak dan tak bisa ikut karnaval. Polisi tidak memberikan sanksi apapun dan meminta masyarakat tidak lagi menampilkan truk sound system dalam karnaval serupa. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Bertanding pada Porprov Jatim, petinju asal Bondowoso meninggal dunia usai dipukul KO di ronde ketiga. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.